Shalom, selamat pagi dimanapun kita berada saat ini. Kita memuji menyembah Tuhan. Sepanjang minggu sudah Tuhan berikan, dan tibalah kita hari ini menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dibaharui kembali. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita berdoa, kita minta lawatan Tuhan memenuhi setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang selalu melakukan banyak hal pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami menikmatinya sampai hari ini Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami menyerahkan renungan pagi ini kiranya boleh jadi berkat bagi setiap orang-orang yang melihat. Ya Tuhan, diberkati. Semuanya kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Oh, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang
Engkau yang kami puji, sebab Engkau ya Tuhan yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat hatimu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dimegahkanlah Engkau di atas pujian kami, dimasyurkanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, kiranya ini menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Yang mendengar diberkati, yang menyampaikan juga diberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kembali kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan, Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga pagi ini kami boleh menikmati setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkannya karena kami menyadari bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga Tuhan, setiap hari kami dapat berjalan di dalam terang dan di dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada renungan pagi hari ini kita akan bicara tentang impactful life, kehidupan yang berdampak. Sebab di dalam kehidupan orang percaya, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan rindu agar hidup kita berdampak di mana saja kita berada. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, orang-orang ini adalah orang-orang yang hadir pada saat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para rasul dan pada para murid di loteng Yerusalem, dan ini masih dalam suasana Pentakosta. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika menerima perkataan itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan pada saat itu juga terjadi pertambahan komunitas orang percaya jadi 3.000 jiwa. Selanjutnya di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat seluruh perikop ini, kita melihat betapa powerfulnya, betapa impactfulnya kehidupan orang-orang percaya yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Dan kehidupan ini juga kita rindukan hari-hari ini, dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita juga menjadi komunitas orang percaya yang berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama melihat dari bagian firman Tuhan, kita menemukan bahwa kehidupan yang berdampak yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa itu karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan hidup di dalam persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dimulai dengan pernyataan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, menarik bahwa arti bertekun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mereka berkeras hati atau sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh hati untuk mereka bekerja. Artinya menerapkan pengajaran para rasul. Mereka belajar, mereka merenungkan firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, dan mereka berusaha di dalam kehidupan mereka dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan bertekun. Jemaat mula-mula tekun dan setia mengikuti pemberitaan firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan tidak pernah mengingkari atau meninggalkannya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus harus dengan kesadaran hati nurani mendengarkan firman Allah. Amin. Jadi ada kesadaran penuh Anda bertekun mendengarkan firman-Nya. Sebab dengan berbuat demikian, sesungguhnya kita memberi kehormatan kepada Kristus. Kita memberi penghormatan kepada Allah, dan kita membangun hidup kita di atas dasar iman yang paling suci. Sebab firman Tuhan tidak hanya untuk didengar Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan besar yang bernama Rick Warren pernah berkata, Alkitab bukan diberikan untuk menambah pengetahuan kita saja, tetapi untuk mengubah kehidupan kita. Kehidupan orang-orang percaya dapat diubahkan sehari demi sehari semakin serupa dengan Kristus apabila punya kerinduan yang besar untuk baca firman, untuk merenungkan firman, dan untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah yang mengubah kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kehidupan yang berdampak Bapak Ibu selalu dimulai dari hati yang terus mau belajar, merenungkan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Dan semakin seseorang dipenuhi firman, semakin besar pengaruhnya bagi dunia. Hari ini mari kita periksa hati kita. Kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita memberikan pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita?
Pengaruh dalam hal ini pengaruh yang baik, pengaruh yang mempermuliakan Allah, bukan pengaruh negatif. Kenapa hidup kita tidak bisa memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi komunitas kita? Mungkin kita tidak dipenuhi firman. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita bertekun di dalam pengajaran firman Allah. Amin. Kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Lalu kehidupan yang berdampak dari poin kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah para murid saat itu dan orang-orang percaya gereja mula-mula hidup dengan penuh kegembiraan dan ketulusan. Di ayat yang ke-46 pasal yang kedua dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, jemaat mula-mula adalah jemaat yang sangat bergembira dan sangat murah hati. Mereka mengikuti Tuhan dengan membangun komunitas atau persekutuan mereka dengan tulus hati. Artinya mereka tidak hidup dalam kepura-puraan. Apa yang ada di dalam terlihat nyata di luar apa adanya. Kata tulus hati sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari akar kata atau kata dasar tulus yang punya pengertian sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan tulus ikhlas. Ketika kita memiliki sifat tulus hati, karena sifat ini sangat penting. Kenapa? Karena sebab ketulusan menciptakan kerelaan, integritas, kesucian, kejujuran, dan kredibilitas. Artinya dapat dipercaya, yang tentunya harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan supaya kehidupan kita berdampak. Amin. Ketulusan membuat orang lain merasa aman dan dihargai di dalam kehidupan mereka, ada di dalam komunitas kita, karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Itu sebabnya William Barclay berkata, gereja mula-mula memiliki daya tarik, bukan karena gedungnya, bukan karena saya tambahkan, bukan karena lightingnya, tetapi karena kasih, sukacita, dan ketulusan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar bahwa dunia hari-hari ini dipenuhi oleh orang-orang yang mudah mengeluh. Karena itu orang percaya dipanggil menjadi pembawa sukacita. Kita dipanggil untuk memberikan senyum yang tulus, hati yang bersyukur, dan kasih yang nyata. Dan hal ini dapat membuka hati banyak orang untuk datang kepada Kristus. Mereka mau mengenal Yesus dan sudah waktunya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya mau katakan bahwa Allah sesungguhnya tidak berkesan dengan penampilan luar kita. Dia selalu berfokus pada kualitas yang ada di dalam, yaitu ketulusan hati kita dalam mengiring Dia. Amin. Ini yang Tuhan lihat. Tuhan lihat dalam, bukan penampilan luar. Walaupun penampilan luar seperti kesan pertama yang menggoda, kata iklan di sebelah, ya. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita, karena Dia sangat tertarik pada bagian dalam kita. Dia fokus kepada hati kita, ketulusan hati kita dalam mengiring Dia. Untuk menjadi seorang Kristen yang sejati dan berdampak, kita harus mengizinkan ketulusan menjadi lencana keunggulan kita. Amin. Karena itu hiduplah
dengan ketulusan hati, karena itu menyukakan hati Tuhan, dan hidup kita pasti berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, mereka memiliki gaya hidup yang senantiasa memuji Allah. Di ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah. Yes, Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yes, mereka hidup dalam tulus hati. Yes, mereka bergembira. Iya, tapi di balik itu juga sambil memuji Allah. Inilah yang membuat mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita melihat bahwa jemaat mula-mula berlima dalam mengucap syukur, dan mereka terus memuji Allah. Mereka memuji Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira. Dan memuji Allah harus mendapat bagian yang penting dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap doa kita, dan tidak boleh disampingkan di dalam kehidupan kita. Sebab orang-orang yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus, orang-orang yang menyadari bahwa di dalam hidupnya ada Roh Kudus saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi telah dikaruniakan oleh karunia Roh Kudus, harusnya kita menjadi orang yang lebih banyak memuji-muji Allah. Amin. Kita menjadi orang yang lebih senang untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, sehingga kita berkata bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya akan tutup dengan pernyataan A.W. Tozer. Dia berkata, penyembahan adalah tujuan utama kehidupan orang percaya. Bukan sukses, bukan kekayaan, bukan keberhasilan, tapi penyembahan itu adalah tujuan utama hidup kita. Ketika Allah ditempatkan di posisi yang benar di dalam hidup kita, maka seluruh hidup kita akan memancarkan kemuliaannya. Pujian bukan hanya dinyanyikan pada hari Minggu, tetapi diwujudkan melalui gaya hidup sehari-hari. Amin. Kehidupan sehari-hari kita haruslah kehidupan yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ketika hidup kita jalani dengan penuh integritas, penuh ucapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan, maka dunia akan melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Amin. Dan saya berdoa gaya hidup orang-orang percaya di Kisah Para Rasul pasal 2 ini sebagai gaya hidup jemaat mula-mula, ini juga menjadi gaya hidup kita pada hari-hari ini. Amin. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah membaca, merenungkan betapa powerfulnya, betapa impactfulnya gaya kehidupan orang-orang percaya di dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Dan ajar kami Tuhan untuk menghidupi setiap gaya hidup mereka, yaitu gaya hidup yang bertekun dalam pengajaran firman para rasul, gaya hidup yang menjalani hidup ini dengan ketulusan hati dan hati yang penuh dengan kegembiraan, gaya hidup yang senantiasa memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi bagian kami hari-hari ini, sehingga hidup kami juga menjadi hidup yang berdampak dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah imannya dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan bagi seluruh usaha pekerjaannya, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, pintu-pintu akan dibukakan, relasi akan terhubung, dan hidup akan semakin mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar Roh Kudus mematraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema yang kekal
di dalam hati dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan anugerah-Nya dan memberikan kepadamu hidup yang berlimpah-limpah. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.